Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab pertama, yaitu logika matematika. Nah, pada pertemuan kali ini, logika matematika yang akan kita bahas adalah masih pengertian-pengertian awalnya ya, tentang proposisi, tentang bagaimana membedakan antara kalimat terbuka dengan proposisi, dan mengenali apa itu konektor atau penghubung dalam sistem logika matematika. Nah, jika kita pada pengetahuan yang sebelumnya mungkin sudah mengetahui kalau di logika itu ada beberapa operator yang digunakan ya, atau ada beberapa penghubung yang digunakan seperti kata hubung dan, konjungsi, kata hubung atau disjungsi, kata hubung implikasi, kata hubung biimplikasi, dan negasi. Tapi keenam ini tidak kita pelajari secara keseluruhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membatasi 3 teratas, yaitu apa itu proposisi, kemudian apa itu disjungsi, dan apa itu konjungsi. Nah, sisanya akan kita bahas di pertemuan pekan ketiga. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada hari ini akan kita isi dengan membahas salah satu bab pengantar atau salah satu bab awal dalam mata kuliah pengantar dasar matematika. Bab yang saya maksud berjudul logika matematika. Jadi dalam logika ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam sub materi yang dimulai dari proposisi, kemudian kita akan mencoba membahas tentang bagaimana peran dan kedudukan logika. Nanti dilanjutkan dengan berbagai macam operator logika atau kata-kata hubung yang digunakan dalam membentuk kalimat majemuk. Nah, di sini kita akan melihat sebuah diagram ya yang menunjukkan keterkaitan antara logika dan matematika. Namun diawali dengan perkembangan ilmu sains yang didasari oleh sikap-sikap ilmiah, kemampuan berpikir kritis, berpikir objektif, dan tentu dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian yang berkelanjutan. Nah, untuk mengembangkan sains, selain sikap ilmiah, juga ada bidang-bidang tertentu yang menjadi sasaran atau menjadi objek pengembangan. Nah, salah satu sarananya untuk mengembangkan ilmu-ilmu sains adalah matematika. Nah, dalam bermatematika sendiri tidak terlepas dari logika. Kenapa? Sebab jika selama ini kita hanya memandang matematika sebagai ilmu yang membahas tentang hitung-hitungan, maka sebenarnya pengertian itu sangatlah sempit dan terbatas. Sebenarnya lebih dalam, matematika memuat seni atau memuat gaya berpikir yang didasari oleh cara berpikir yang sistematis. Nah, cara-cara berpikir yang sistematis itulah disebut dengan sistem logika. Selain itu, perkembangan ilmu sains juga melibatkan peran statistika sebagai salah satu cabang ilmu matematika yang di dalamnya akan membahas tentang berbagai perhitungan data untuk memprediksi fenomena-fenomena yang akan terjadi baik di masa kini maupun di masa depan. Namun sekali lagi saya menjelaskan bahwa fokus kajian kita hanya berada pada logika dan matematika. Dari diagram ini, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah matematika memuat logika. Artinya, logika menjadi komponen penting yang membuat matematika menjadi bernyawa. Nyawa matematika adalah nalar. Jadi untuk memahami intisari matematika, Anda harus berpikir lebih luas. Tidak hanya memandang matematika sebagai ilmu hitung, namun lebih dalam memahami dan mengenali matematika sebagai ilmu atau seni dalam bernalar. Itulah yang mendasari konsep dari logika matematika. Nah, topik perkuliahan kita pada pertemuan kedua adalah proposisi. Kemudian dilanjutkan dengan disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi.
Nah, keenam topik ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. 3 bagian teratas akan kita bahas pada pertemuan hari ini, sedangkan 3 bagian terbawah akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Nah, namun sebelum jauh membahas tentang keenam hal ini, penting untuk dipahami lebih awal bahwa konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi, dan negasi disebut juga sebagai operator logika. Artinya, dalam belajar logika yang menjadi penghubung atau menjadi konektor setiap proposisi dengan proposisi lain atau setiap pernyataan dengan pernyataan lain adalah kelima hal yang saya sebutkan tadi. Dimulai dari disjungsi sampai berakhir di negasi. Dengan kelima operator inilah kita akan mencoba melatih nalar kita dalam menentukan nilai kebenaran suatu proposisi atau suatu pernyataan. Proposisi tunggal, dalam hal ini proposisi tunggal itu merupakan pernyataan yang tunggal, tidak memuat 2 makna. Seperti contoh berikut. Contoh 1, kita akan mencoba membedakan apakah contoh 1 ini dapat dikategorikan sebagai proposisi tunggal atau bukan. Contohnya berbunyi, jika X plus Y sama dengan 5, dengan syarat keduanya harus bilangan asli. Nah, dalam hal ini, jika kita diminta menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah, tentu kita akan berpikir, nah, begitu banyak bilangan yang memenuhi X tambah Y sama dengan 5. Dalam hal ini, nilai kebenarannya masih berlaku umum atau sangatlah bebas untuk menentukan nilai kebenarannya. Oleh karena itu, kita sebut saja nilai kebenarannya masih bebas, sebab begitu banyak nilai yang bisa kita coba. Contoh, jika saya mengambil X-nya 1, maka Y-nya pasti 4. Jika saya mengambil X-nya 2, maka Y-nya pasti 3, dan seterusnya, sehingga kita belum dapat menentukan nilai kebenaran kalimat contoh 1 ini secara langsung. Oleh karena itu, kita coba lihat dan kita bandingkan dengan contoh 2 sebagai berikut. 2 merupakan satu-satunya bilangan prima genap. Nah, pernyataan ini dengan mudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. 2 memang bilangan prima, sebab 2 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, sedangkan di sisi lain, 2 juga merupakan bilangan genap, sebab 2 habis dibagi 2. Berdasarkan kedua hal itu, memang 2 merupakan bilangan genap, sekaligus juga merupakan bilangan prima. Oleh karena itu, pernyataan pada contoh 2 ini kita simpulkan bernilai benar. Dengan membandingkan contoh 1 dengan contoh 2, kita memiliki 2 buah istilah. Yang pertama disebut dengan kalimat terbuka, yang kedua disebut dengan proposisi. Nah, kalimat terbuka pada contoh 1 kita sebut masih memiliki kebenaran yang bebas atau belum dapat ditentukan secara langsung. Nah, sedangkan pada contoh 2 disebut proposisi atau pernyataan. Bertolak belakang dengan kalimat terbuka, proposisi memiliki nilai kebenaran yang tunggal, sekaligus dapat ditentukan secara pasti. Maksud tunggal dalam hal ini adalah nilai kebenarannya benar atau salah dan tidak kedua-duanya. Itulah sekilas tentang perbedaan antara kalimat terbuka dan proposisi. Nah, dalam mempelajari logika, dalam matematika, maka kita akan banyak bertemu dengan proposisi-proposisi yang akan kita tentukan nilai kebenarannya, baik proposisi tunggal maupun proposisi majemuk. Proposisi majemuk, ciri-cirinya adalah yang pertama, memuat lebih dari satu proposisi tunggal. Artinya bisa 2, bisa 3 ya. Namun dalam kajian ini kita hanya membatasi dulu. Kita hanya akan mengambil 2 proposisi tunggal. Kemudian terdapat kata hubung atau dan, jika, maka, jika, dan hanya jika. Nah, sebagai contoh, pernyataan pertama atau proposisi pertama, saya memiliki sebuah pernyataan yang berbunyi 3 habis dibagi 3. Dan pernyataan kedua,
3 adalah bilangan ganjil. P yang tadi saya sebut sebagai pernyataan pertama dan Q merupakan pernyataan kedua, masing-masing merupakan proposisi tunggal. Masing-masing proposisi tentu dapat ditentukan kebenarannya. Jika 3 habis dibagi 3, maka hal ini tentu bernilai benar. Sedangkan 3 bilangan ganjil juga bernilai benar. Nah, kedua kalimat ini dapat kita hubungkan, baik menggunakan kata hubung atau, kata hubung dan, kata hubung jika maka, dan kata hubung jika dan hanya jika. Namun, tentu hanya ada satu kata hubung yang paling tepat yang bisa menghubungkan kedua kalimat ini. Kita lanjutkan dengan operator logika disjungsi. Disjungsi identik dengan kata atau, disimbolkan dengan huruf V, menyerupai huruf V. Nah, sebagai contoh, jika 3 habis dibagi 3 itu bernilai benar, kemudian 3 bilangan ganjil bernilai benar, jika kedua proposisi ini kita hubungkan dengan disjungsi, maka akan menghasilkan P atau Q yang berbunyi 3 habis dibagi 3 atau 3 adalah bilangan ganjil. Nah, maknanya adalah dalam operator disjungsi, nilai kebenaran dari kalimat majemuk itu dapat ditentukan dari kebenaran proposisi-proposisi penyusunnya. Namun, sekali lagi saya tekankan, namun bersifat seperti pilihan atau alternatif. Artinya, jika salah satu proposisi bernilai benar, maka kita dapat menyimpulkan nilai kebenaran proposisi majemuk secara keseluruhan. Contoh, jika 3 habis dibagi 3 itu dinyatakan benar, maka otomatis pernyataan P atau Q pasti akan bernilai benar. Atau, jika 3 bilangan ganjil, maka pernyataan P atau Q juga bernilai benar. Nah, oleh karena itu, kita memiliki beberapa kemungkinan. Lantas bagaimana jika pernyataan pertama bernilai salah atau pernyataan kedua bernilai benar? Sebaliknya, atau dua-duanya bernilai salah. Oleh karena itu, mari kita lihat tabel kebenaran dari disjungsi. Nah, di sini ada tabel. Untuk baris pertama, kemungkinan pertama, kedua pernyataan bernilai benar, maka disjungsinya juga benar. Untuk pernyataan kedua atau untuk baris kedua, pernyataan Q-nya bernilai salah. Untuk baris ketiga, pernyataan P-nya bernilai salah. Sedangkan baris terakhir, kedua pernyataan bernilai salah. Anda diminta untuk menentukan nilai kebenaran dari tabel kebenaran disjungsi, sekaligus membuatkan contoh untuk masing-masing kemungkinan. Jadi, yang dibuatkan contoh adalah baris kedua, ketiga, dan keempat. Demikian juga untuk konjungsi yang kita kenali dengan kata hubung dan atau simbolnya V terbalik ya. Nah, dalam konjungsi ini memiliki perbedaan dengan disjungsi. Jika pada disjungsi tadi kita melihat kebenaran suatu kalimat majemuk hanya dengan melihat salah satu alternatif dari komponennya, maka jika pada konjungsi kita harus melihat semua komponen dari kalimat majemuk itu secara keseluruhan. Contoh, jika P 3 habis dibagi 3 bernilai benar, kemudian Q 3 adalah bilangan genap, tentu bernilai salah. Jika kedua kalimat ini atau jika kedua proposisi ini kita hubungkan, maka akan menghasilkan P dan Q yang berbunyi 3 habis dibagi 3 dan 3 bilangan genap. Penting untuk dipahami bahwa 3 habis dibagi 3 adalah hal yang benar. Namun, 3 bilangan genap tentu hal yang salah. Nah, untuk melihat kebenaran konjungsi, kita harus melihat secara keseluruhan, bukan secara bagian. Jadi, jika 3 habis dibagi 3 dan 3 bilangan genap merupakan satu keutuhan, maka kalimat atau proposisi majemuk ini tentu saja bernilai salah. Sebab 3 tidak mungkin bilangan genap. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat tabel kebenaran konjungsi sebagai berikut. Ya. Contoh tadi merupakan tabel kebenaran pada baris kedua. Jika kalimat pertama atau proposisi pertama bernilai benar,
dan proposisi kedua bernilai salah, maka kesimpulannya bernilai salah. Tugas Anda adalah menentukan nilai kebenaran baris pertama, baris ketiga, dan baris keempat, serta menuliskan contoh untuk masing-masing kemungkinan. Kemungkinan pada baris pertama, pada baris ketiga, dan pada baris keempat. Jadi, itulah materi kita pada hari ini. Selamat mencoba untuk mengidentifikasi dan menyusun contoh-contoh yang diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.